buat dan ini sangat penting buat sahabat doa yang ingin belajar untuk menjadi fasilitator ataupun yang akan membentuk kelompok-kelompok doa di tempat kita masing-masing atau di jemaat kita masing-masing. Baiklah, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan cinta-Mu kepada masing-masing kami hingga pada pagi hari ini. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan materi training ini yang berasal daripada-Mu, dan terutama ya Tuhan, taruhlah perkataan-Mu dalam lidah hamba agar apa yang hamba katakan semuanya hanya berasal daripada-Mu saja, dan memberkati juga jaringan internet kami semua ya Tuhan agar tetap stabil, agar kami dapat mengikutinya dengan baik, dengan lancar dan tidak ada halangan. Di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami, amin. Oke. Jadi di dalam United Prayer ini, apakah sahabat doa, tahukah kita semua bahwa apa 4 perintah yang sering diulang di dalam Alkitab? Yang pertama adalah memuji Tuhan. Apakah sahabat doa memuji Tuhan? Apakah kita semua memuji Tuhan? Kemudian jangan takut. Saya sendiri tidak menghitungnya, tetapi saya mendengar bahwa jangan takut disebutkan di dalam Alkitab itu ada 365 kali. Dan itu sama dengan jumlah hari selama setahun ya. Jadi ada satu, bisa dikatakan ada satu kata jangan takut setiap hari. Jadi setiap hari harusnya kita jangan takut. Kemudian yang ketiga adalah bersukacita. Apakah kita selalu bersukacita? Karena Rasul Paulus berkata bahwa bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Nah, apakah kemudian yang keempat adalah mengucap syukur? Apakah kita mengucap syukur, sahabat doa? Rasul Paulus mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, baiklah, kita melihat dan kita berfokus pada poin yang pertama. Poin pertama yang saya highlight itu yang warna kuning, memuji Tuhan. Ada dua waktu untuk memuji Tuhan. Nah, kapankah kedua waktu tersebut? Saat ini waktu itu adalah saat kita menyukainya dan di saat kita tidak menyukainya. Jadi itu yang harus kita ingat. Jadi ketika kita dalam keadaan sakit atau sehat, Tuhan tetap duduk di atas tahta dan Dia layak untuk dipuji. Jadi kita memuji Tuhan bukan hanya dalam keadaan yang senang, tetapi di dalam keadaan senang ataupun tidak senang, kita sebaiknya harus memuji Dia karena hanya Dialah yang layak untuk dipuji. Di dalam Mazmur 34 ayat 1, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi ketika kita bangun dan memulai hari ini, kita harus memiliki pujian di dalam mulut kita kepada Tuhan. Mazmur 22 ayat 3, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ini berarti bahwa Tuhan berdiam dalam atmosfer pujian. Pujian adalah sarana iman yang membawa kita ke hadirat dan kuasa Tuhan. Jadi pria dan wanita pengikut Tuhan yang telah berjalan paling dekat dengan Tuhan mengerti betapa pentingnya memuji Tuhan. Jadi kita ingin lebih merasakan kehadirannya, jadi kita harusnya memiliki pujian di dalam mulut kita. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nyonya White dalam buku Christ Object Lesson halaman 129. Jika kita selalu berada di hadapan Tuhan, membiarkan hati kita bersyukur dan memujinya, kita akan memiliki kesegaran terus-menerus dalam kehidupan rohani kita. Nah, bukankah itu yang kita semua inginkan, saudaraku, sahabat doa? Kita menginginkan kesegaran yang berkelanjutan dalam kehidupan spiritual kita. Memuji Tuhan sangat penting, tetapi kebanyakan orang tidak memiliki kebiasaan memuji Tuhan. Satu-satunya saat kebanyakan orang Advent ya melakukan pujian
hanyalah ketika menyanyikan lagu Sion di gereja. Jadi melalui doa-doa mereka mungkin karena tidak terbiasa melakukan pujian, berdoa biasanya hanya minta ampun, habis itu langsung meminta segala keperluan kita. Tetapi kita harus membiasakan bahwa kita harus berdoa dan memuji Tuhan. Jadi melalui doa persatuan, kita sedang diajar bagaimana memuji Tuhan, bagaimana mengakui dosa-dosa kita, dan bagaimana mengucap syukur. Sekarang kita lihat apa perbedaan antara pujian dan ucapan syukur. Pujian adalah menghormati dan memuji Tuhan untuk siapa Dia. Oke. Jadi fokusnya adalah pada atributnya. Kemudian ketika kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan untuk kita dan untuk semua berkat-Nya yang dia berikan kepada kita. Sahabat doa, dapatkah kita memikirkan seperti ini? Ketika kita memuji Tuhan, fokus kita adalah kepada si pemberi, jadi objeknya. Dan di saat kita bersyukur, kita mengungkapkan rasa terima kasih atas hadiah yang Dia berikan kepada kita. Jadi kita bisa bedakan ya. Jadi pujian itu kita ke si pemberi, yaitu objeknya, yaitu Tuhan sendiri. Tetapi bersyukur itu untuk apa yang Dia lakukan kepada kita. Dan dulu United Prayer dimulai dengan pujian dan ucapan syukur. Dan biasanya diakhiri juga dengan pujian dan ucapan syukur. Tetapi pada saat ini, baik untuk melihat kita memulai dengan pujian dimulai dengan pujian, kemudian diakhiri dengan ucapan syukur. Mengapa? Nah, karena itu memberi kita kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana memuji Tuhan ketika kita semua bersatu di dalam memuji Dia. Apakah itu masuk akal? Nah, saya melihat ke belakang dan saya menyadari bahwa saya mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu atau lebih banyak waktu untuk berterima kasih kepada Tuhan atas pemberiannya daripada saya menghormati dan memuji apa adanya Tuhan atau siapa Dia sebenarnya. Dan sekarang kita akan melihat beberapa contoh untuk memuji Tuhan. Mari kita lihat ya. Oke. Tuhan, aku memuji karena Engkau adalah setia, besar kesetiaan-Mu. Oke. Ada berapa kalimat? Kalau sahabat doa lihat di sini, ada berapa kalimat di sini? Ada 2 ya, yaitu Tuhan, aku memuji karena Engkau adalah setia, kemudian kalimat kedua, besar kesetiaan-Mu. Ada 2 kalimat. Dan tapi kita harus lihat topiknya hanya satu, ya. Topiknya hanya satu, yaitu atributnya. Jadi kita berfokus hanyalah kepada kesetiaan Tuhan ya. Kemudian yang kedua, contoh kedua, Tuhan, aku memuji-Mu karena Engkau adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Engkau layak untuk dipuji. Ada berapa kalimat juga? Ada 2 kalimat. Ini satu, kemudian yang kedua. Ada 2 kalimat. Nah, fokusnya adalah pada Tuhan yang adalah Tuhan atas segalanya. Jadi ini contoh yang kedua. Oke. Sekarang, Tuhan, aku memuji-Mu karena Engkau, ini contoh selanjutnya, Tuhan, aku memuji-Mu karena Engkau penuh kasih, dan sangat penyayang, dan sangat baik, dan sangat murah hati, dan sangat berbelas kasihan, dan begitu adil, dan sangat penuh kebenaran, dan sangat lambat untuk marah, dan panjang sabar. Tidak rela apabila ada yang binasa, tetapi semua orang harus bertobat. Engkau benar-benar Tuhan yang luar biasa, tidak ada seperti Engkau di surga atau di bumi. Nah, berapa kalimat di sini? Sama, 2 kalimat juga, ya. Tapi apa yang masalah dengan doa ini? Doa ini terlalu panjang. Kalau kita lihat di sini ada berapa atribut dari Tuhan yang kita sebutkan di dalam doa ini. Kalau dilihat yang warna-warni itu yang saya warnai, itu ada 9 atribut Tuhan yang kita sebutkan. Nah, jika kita berdoa ya bersama-sama dengan orang-orang yang baru pertama kali bergabung atau orang-orang yang baru belajar United Prayer dan mungkin mereka baru pertama kali mengalami doa persatuan. Nah, apakah yang akan terjadi setelah doa seperti ini? Akan ada keheningan yang lama saat selesai diucapkan. Nah,
Jenis doa ini sangat bagus untuk doa pribadi di dalam kamar, tetapi tidak dianjurkan untuk di doa persatuan atau united prayer yang di grup yang besar, yang banyak ya. Karena apa? Biasanya orang karena dengarnya sudah terlalu panjang, maka akan ada keheningan yang panjang dan orang ada yang takut untuk berdoa. Aduh, saya nggak bisa doa seperti yang cantik seperti itu. Jadi orang akan lebih banyak untuk diam. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk setiap fasilitator doa. Kemudian selanjutnya, ini prinsip yang harus kita ingat juga yaitu kisah. Poin saat ini adalah harap ingat untuk membuat singkat dan sederhana. Kisah keep it short, simple, and stick to one point. Yang artinya membuat itu singkat, sederhana, dan tetap berpegang pada satu poin ketika berpartisipasi dalam doa persatuan. Jadi yang dimaksud dalam satu poin adalah ketika kita mendoakan Roh Kudus, baiklah kita mendoakan khusus di bagian itu, Roh Kudus. Jangan kita mendoakan misalnya untuk orang yang sakit atau untuk yang ministry, tidak. Tapi kita berpegang pada satu poin supaya dikasih kesempatan lebih banyak sahabat doa yang bisa untuk berdoa. Sekarang ada dua doa ini yang sangat mirip. Yang pertama, Tuhan, aku memujimu karena Engkau adalah Maha Penyayang. Dan yang kedua, Tuhan, saya berterima kasih atas kasih sayang-Mu. Nah, meskipun kedua doa ini mirip ya, kalau kita lihat ini mirip, serupa. Tetapi selama di bagian pujian, kira-kira untuk sahabat doa, mana yang lebih baik untuk diucapkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ini atau yang kedua? Pertama. Iya, betul, yang pertama. Jadi, mungkin ada yang bertanya, kenapa? Karena sebagai fasilitator doa, jika kita menggunakan kata terima kasih, yang ini ya, terima kasih, maka orang akan mulai berdoa dengan apa? Bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang ada di bawah matahari ini. Maka semua ucapan syukur akan mengikuti. Padahal sebenarnya kita masih ada di bagian untuk memuji Tuhan. Kemudian selanjutnya, Tuhan terima kasih telah menyembuhkan saya. Terima kasih telah memenuhi semua kebutuhan saya. Nah, jadi setelah kita doakan yang Tuhan saya berterima kasih atas apa kasih sayang-Mu, maka akan muncul semua ini yang saya sebutkan tadi. Nah, yang harusnya kita menyampaikan pujian untuk menghormati dan menyembah Tuhan untuk siapa Dia. Oke, dan untuk alasan ini lebih baik memuji Tuhan untuk siapa Dia daripada berterima kasih kepadanya karena menjadi siapa Dia. Nanti akan ada bagiannya di ucapan terima kasih baru kita bisa menyebutkan ini. Tuhan, saya berterima kasih untuk bla 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 dan segala macam. Oke. Kemudian saat kita membahas setiap bagian dari 4 bagian doa, tolong diingat untuk tetap pendek dan sederhana dan tetap berfokus pada satu topik. Sekarang peran dari fasilitator doa adalah memimpin kelompok ke dalam doa dan melalui 4 bagian sehingga kita semua dapat bersatu memuji Tuhan dan kemudian bersatu dalam pengakuan dosa dan lain-lain. Nah, di awal fasilitator doa sudah menjelaskan bahwa ada 4 bagian yang akan kita doakan. 4 bagian tersebut adalah pujian, pengakuan dosa, permohonan doa, ucapan syukur. Dan sekarang kita sebagai para fasilitator doa telah melakukan ini kan berulang-ulang. Dan sebagai fasilitator doa atau orang yang sudah sering hadir itu pasti akan ingat, akan hafal. Dan kita bisa mengatakannya berulang-ulang. Tetapi, sahabat doa, bagaimana dengan orang-orang yang baru pertama kali bergabung dengan kita? Apakah menurut kita mereka akan ingat langkah-langkah tersebut apabila mereka mendengarkan satu kali? Nah, karena alasan inilah, karena ada orang-orang yang baru bergabung, jadi untuk alasan inilah ketika kita memulai doa persatuan, kita harus mengingatkan semua orang dan kemudian memberi contoh, sama seperti yang kita lakukan setiap pagi. Oke, kemudian fasilitator doa perlu mengingat 3 hal berikut ini penting. Yang pertama, ucapkan beberapa kata.
Jadi apa maksudnya ini? Ucapkan beberapa kalimat tetapi hindari berkhotbah. Nah, beberapa orang akan mencoba mungkin untuk memasukkan khotbah. Kami ingin menahan godaan untuk melakukan ini karena kita harus membuatnya singkat dan sederhana. Kemudian yang kedua, ingatkan setiap orang. Jadi ingatkan setiap orang tentang apa, jadi bagian mana yang sementara kita berdoa. Kemudian yang ketiga, berikan contoh. Jadi kita berikan contoh tentang apa yang kita doakan, seperti apa doa pujian atau doa pengakuan dosa atau doa permohonan. Kemudian, sekarang kita lihat contoh ya untuk yang 3 bagian ini. Mari kita lihat contoh. Jadi ketika kita memulai doa persatuan, ungkapkan beberapa kata. Jadi, terima kasih telah mengundang kami ke hadirat-Mu untuk berdoa dan mencari Engkau. Kemudian, ingatkan semua orang, misalnya, kami ingin memulai doa persatuan kami dengan mengangkat suara kami untuk memuji Tuhan, untuk memuji-Mu. Dan berikan contoh. Berikan contoh yaitu, saya ingin memulai dengan memuji-Mu karena Engkau adalah Bapa kami yang penyayang. Jadi sama seperti ini yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat doa, fasilitator doa, seperti inilah langkah-langkah yang kita sebutkan, dan ini harus selalu diingat. Dan kalau kita lihat itu tidak ada yang panjang, semuanya pendek. Jadi kita ingin membuat ini sederhana sehingga siapapun yang melakukannya bisa mengikutinya. Dan kita ingin orang berpikir, oh iya, saya tidak pernah oh iya, ini singkat ya, jadi saya bisa mengikutinya. Dan kalau kita fasilitator doa panjang, maka orang akan berpikir, ya saya tidak pernah bisa menjadi fasilitator doa karena saya tidak bisa berdoa seperti mereka yang panjang, kemudian kata-katanya indah. Jadi itulah yang kita hindari sebagai fasilitator doa. Kemudian saat memulai pengakuan dosa, ucapkan beberapa kata saja. Misalnya, kami memuji karena Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya untuk kami di Kalvari sehingga kami dapat menerima pengampunan dosa. Nah, jadi kalau dilihat di sini dalam doa ini, mengapa saya sebutkan pujian juga pengampunan dosa? Karena kita sedang beralih dari bagian pujian dan sekarang kita masuk kepada pengakuan dosa. Ini untuk fasilitator ya. Jadi kita beralih ke pengakuan dosa. Selanjutnya, ingat, jadi kita masuk ke selalu untuk mengingatkan ya, untuk ingatkan semua orang. Pada saat ini kami memasuki bagian pengakuan dosa. Kemudian kita berdoa dan kita langsung berikan contoh. Jadi setelah kita pada saat ini kami memasuki bagian pengakuan dosa. Saya ingin memulai dengan mengakui bahwa saya apa gitu kan, bahwa saya kurang sabar atau saya apa. Jadi itulah yang kita doakan. Jadi saya ingin memulai. Jadi kita selalu memberikan contoh. Dan selanjutnya, dosa rahasia harus diakui secara rahasia kepada Tuhan, tetapi untuk dosa terbuka diperlukan pengakuan terbuka. Jadi di dalam ini terdapat di dalam Desire of Ages atau bahasa Indonesianya di buku Kerinduan Segala Zaman. Nah, oleh karena itu saat beralih ke pengakuan dosa, ini yang harus kita sebutkan untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan orang-orang partisipan supaya doa yang rahasia itu sebaiknya kita akui secara pribadi kepada Tuhan. Tetapi doa yang bisa dibuka di umum, biarlah kita doakan bersama-sama. Untuk menghindari ada sahabat doa yang terlalu curhat, mungkin pikir oh ya curhat di doa, tetapi sebenarnya ada hal-hal tertentu yang harusnya hanya diri sendiri dan Tuhan yang tahu. Oke, nah ketika memulai pengakuan dosa, nah, sahabat doa dapat berkata, saat ini
Sahabat doa dapat berkata seperti ini. Jadi ucapan beberapa kata, kami memuji Engkau untuk Yesus yang menumpahkan darahnya untuk kami. Dan saat ini kami ingin masuk ke dalam waktu pengakuan dosa. Tolong tunjukkan kepada kami dosa publik yang Engkau ingin agar kami akui, dan tunjukkan kepada kami dosa pribadi yang Engkau ingin kami lakukan di dalam hati. Jadi ini contohnya. Nah, jika sahabat doa bersama orang-orang yang pernah mengalami persatuan sebelumnya, maksudnya United Prayer sebelumnya ya, persatuan doa, maka mungkin kita tidak perlu menyebutkan ini sebagai contoh karena masing-masing kita sudah tahu, dan biasanya itu hanya di kelompok yang kecil, dan kami pernah melakukannya itu hanya sekitar 4 orang. Nah, fasilitator doa tidak perlu, oh saya ingin memulai, atau saya ingin memulai untuk mengaku dosa, enggak. Karena biasanya orang-orang itu sudah paham dan sudah tahu kalau kita sudah memulai untuk bagian berikutnya. Oke, apa yang dapat kita lakukan jika seseorang berdoa dengan sangat panjang? Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus ya. Biasanya suka ditanyakan di setiap training. Nah, tahukah kita semua apa yang biasanya terjadi ketika seseorang berdoa sangat panjang? Itu biasanya menginspirasi orang lain untuk berdoa dalam doa yang panjang juga. Dan doa akan semakin panjang. Nah, itu akan menyita waktu untuk untuk sahabat doa yang lain. Yang paling berhasil adalah ada salah satu fasilitator doa yang jump atau lompat, atau langsung ketika dia selesai langsung potong, langsung masuk, tidak ada jadi langsung masuk dan mengucapkan doa singkat. Kalau mungkin sahabat doa mengingat atau beberapa kali di United Prayer kita ada yang doa panjang, tiba-tiba mungkin saya atau Sela atau Dian atau Iyo yang langsung masuk, kemudian langsung doa pendek, kemudian ada yang ikuti juga doa pendek. Nah, itulah gunanya jadi fasilitator. Jadi fasilitator yang sudah training juga harus melakukan seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita memiliki orang yang selalu berdoa dengan panjang dan tidak mengerti atau tidak bisa berdoa dengan 1-2 kalimat pendek? Nah, sebaiknya setidaknya ada bukan satu, tapi ada 2 atau 3 fasilitator yang setiap kali dia berdoa kita langsung masuk, supaya apa? Memberikan contoh kepada dia dan yang lainnya untuk mengingatkan semua orang bahwa berdoa itu cukup pendek saja, karena kita mau semua orang juga untuk terlibat dalam doa singkat ini. Oke, apa yang dapat kita lakukan jika seseorang memberi ucapan syukur ketika waktunya untuk pengakuan dosa? Ada ya itu ya, kadang-kadang kita dengar pada saat sudah diucapkan syukur, tetapi ada orang yang berdoa mungkin masih pengakuan dosa, ampuni kami ya Tuhan, bla bla ya, seperti itu. Biasanya mungkin masih baru, orang masih baru dan belum tahu. Jadi yang kita lakukan adalah sebagai fasilitator doa, hal yang sama yang seperti tadi. Sebagai fasilitator doa, kita perlu lompat juga dan mengucapkan doa pengakuan dosa yang singkat, yang akan mengingatkan semua orang bahwa inilah waktunya untuk pengakuan dosa. Karena kadang-kadang saya juga pernah terjebak di bagian tersebut, karena saya tutup mata dan saya dengar ada yang mendoakan bagian yang lain, padahal itu sudah ucapan syukur, jadi saya pun mengikuti, padahal sebenarnya itu sudah diucapan syukur. Jadi ketika ada setelah saya kemudian ada yang masuk dan ucapan syukur, saya langsung sadar, oh iya sudah diucapan syukur, saya tadi salah. Nah, itulah gunanya para fasilitator. Nah, ini yang paling penting, manajemen waktu. Mari kita membahas sedikit mengenai manajemen waktu ya. Oke. Jadi menit ke-0 sampai menit ke-5, kalau di kita itu jam 5 sampai jam 5:05 adalah ucapan selamat datang, doa pembukaan, bagikan pemikiran atau kesaksian yang menginspirasi, sama seperti tadi dimulai welcome, kemudian kutipan welcome, kemudian doa buka dan kesaksian, itu yang dilakukan. Kemudian menit yang ke-5 sampai ke-7 itu adalah menyampaikan pedoman pertemuan doa. Itu yang guidelines yang United Prayer yang selalu kita bacakan ya, yang ada 4 bagian. Nah,
doa pembukaan itu singkat saja. Jadi untuk membuka pertemuan ya. Jadi bukan mendoakan untuk segala sesuatu yang ada di bawah matahari ini. Enggak. Jadi cuma singkat aja. Singkat aja kemudian kita masuk kepada menit ke-5 dan ke-7 untuk penyampaian pedoman. Dan kemudian menit ke-7 pada saat menit ke-7 kita mulai untuk doa persatuan. Jadi targetkan untuk memulaikan doa persatuan di menit ke-7 supaya lebih banyak waktu untuk berdoa. Nah, di menit ke-7 ini kita sudah mulai doa persatuan. Jadi untuk menit 1 dan 2 1-2 menit pertama itu dialokasikan untuk pujian. Jadi kita memiliki kelompok besar, mungkin ada 20 orang atau lebih dari itu. Jadi kita gunakan mungkin sekitar 2 menit untuk pujian supaya semua orang bisa berganti-gantian. Itulah gunanya untuk 1-2 kalimat saja. Jadi walaupun 2 menit itu sudah banyak yang berdoa. Tetapi jika kita memiliki kelompok yang kecil yang terdiri dari 10 orang atau hanya sedikit saja, nah kita lihat aja, tidak harus 2 menit, mungkin kurang dari itu kita bisa pindah supaya tidak terlalu banyak jeda. Kemudian jika terlalu banyak jeda, karena jika terlalu banyak jeda atau hening itu bisa membuat orang merasa agak tidak nyaman ya. Jadi kadang-kadang kalau kok ini hening ya gitu kan. Jadi ingat selalu dan jika Tuhan atau Roh Kudus bekerja, maka wajar untuk berdoa dengan orang-orang yang ingin untuk berdoa. Tetapi kalau misalnya Roh Kudus itu tidak bekerja terlalu itu, jadi mungkin hanya beberapa yang berdoa, ya sudah nggak apa-apa, langsung aja lanjut ke bagian berikutnya. Karena jika doa-doa yang tidak diserukan, maka baiknya lanjut ke bagian selanjutnya. Kemudian 1 dan 2 menit juga untuk pengakuan dosa, dan 15 sampai 20 menit untuk permohonan doa. Kalau di permohonan doa kita kan panjang, ada sekitar 4 bagian ya, Roh Kudus yang hilang, prayer ministry dan permohonan doa lainnya, itu yang kita alokasikan lebih banyak 15 sampai 20 menit. Kemudian 1-2 menit untuk ucapan syukur. Oke, kita lihat lagi. Jadi sebagai fasilitator doa, kita harus tetap waspada ya dengan waktu, karena kita harus terus berdoa dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi suatu saat ketika menghabiskan 20 menit dalam doa persatuan bersama, ada 3 orang lainnya yang merasakan sensasi pimpinan Roh Kudus, sama seperti pengalaman-pengalaman kita waktu lalu, atau secara pribadi juga saya juga mengalami seperti itu. Dan ada kalanya juga hanya berenam saja, berenam berdoa, tetapi kita bisa berdoa lebih panjang. Itu kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, jadi kita tidak sadar bahwa kita doanya panjang. Itu kalau di kelompok kecil. Nah, apa yang dibagikan adalah pedoman umum, tetapi yang paling penting adalah terbuka untuk pimpinan akan Roh Kudus. Jadi pada United Prayer 24/7 online ini, karena kita memiliki banyak orang, kadang 30-40-an orang, kita dapat berdoa setengah jam saja, dan selama ini kita lakukan jam 5 sampai 5.30. Kenapa? Karena kita akan lanjut ya. Oke. Sangat penting untuk memulai dan mengakhiri dengan tepat waktu. Saat kita menjalankan pertemuan doa, kita perlu menghormati kesibukan orang-orang. Jadi orang-orang yang sibuk biasanya itu kan setelah United Prayer banyak yang mau kerja, mau banyak aktivitas dan segala macam. Jadi ingat, menit ke-27 itu setelah pukul 5, fasilitator doa perlu mengalihkan kelompok ke bagian akhir, yaitu ucapan syukur. Dan jika setelah di menit ke-30, jadi fasilitator doa itu harus masuk dengan kami berdoa dalam nama Yesus, dan semua umat Tuhan mengatakan amin. Nah, itulah pentingnya bagi fasilitator. Jadi menit ke-27 itu sudah harus masuk ke ucapan syukur, dan menit ke-30 itu sudah harus masuk ke
Kami berdoa dalam nama Yesus, semua umat Tuhan mengatakan amin. Ada satu juga, izinkan saya untuk mengatakan ini, monopoli doa. Ini penting juga, saya tahu waktunya sudah lewat, tapi ini penting bagi seluruh fasilitator doa. Jadi, pernahkah sahabat doa bertemu dengan orang-orang yang memonopoli doa? Apa yang saya maksud adalah, banyak fasilitator doa atau ada beberapa fasilitator doa yang bermaksud baik, tetapi akhirnya memonopoli doa. Dan mereka melakukan tanpa menyadari bahwa mereka sangat bersemangat tentang doa. Jadi monopoli doa ini adalah ketika misalnya saya menjadi fasilitator doa, kemudian saya berdoa, saya memulai, kemudian orang lain. Hanya beberapa kemudian saya masuk lagi untuk berdoa dengan di bagian yang sama. Kemudian setiap 2-3 doa saya masuk dan pada akhirnya mungkin 20-30% dari bagian itu saya yang berdoa, fasilitator yang berdoa. Nah, itu artinya memonopoli doa. Nah, sebaiknya sebagai fasilitator doa kalau lihat situasi, kalau banyak yang berdoa, biarlah fasilitator doa memberikan bagian kepada partisipan untuk berdoa, dan biarlah fasilitator doa mungkin hanya di pembukaannya saja, kemudian transisi peralihan untuk sesi berikutnya. Jadi mari kita pastikan bahwa kita tidak menjadi orang yang memonopoli doa. Oke, 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Louis Drummond adalah seorang penyinjil terkemuka. Dia mengatakan bahwa disiplin spiritual dari 2 Tawarik 7 ayat 14 bukan hanya syarat untuk sebuah kebangunan rohani yang sejati. Disiplin tersebut adalah kebangkitan itu sendiri. Mari merendahkan diri, pengakuan dosa, dan doa yang paling sungguh-sungguh akan mendatangkan apa yang tidak dapat dicapai oleh semua rancangan manusia, baik dari kalangan kita, kalangan tertinggi maupun yang rendah. Oke, seperti biasa saudara, sahabat doa, tolong tetap bawakan dalam doa untuk 2 permohonan berikut, yaitu rencana Tuhan bagi 24/7 United Prayer Ministry, sebuah pelayanan doa untuk kebangunan rohani secara global, bukan hanya di Indonesia saja, dan para fasilitator doa yang akan melangkah maju bersama kita di dalam doa. Dan untuk saat ini, saya mau meminta kesediaan Happy, boleh tolong pimpin dalam doa. Oke, mungkin tidak kondusif. Oke, silakan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang begitu baik Tuhan, yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Bantu kami setiap hari Tuhan untuk dapat menghidupkannya, melaksanakannya Tuhan dalam setiap sesi-sesi doa kami, khususnya kami sebagai fasilitator doa, agar boleh lebih baik lagi Tuhan dalam melayani di dalam berdoa. Mengampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami yang begitu besar, kiranya kehidupan kami senantiasa dipenuhi dengan kehidupan yang penuh dengan doa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kak Janet yang sudah membawakan pelajaran yang begitu baik pada pagi hari ini. Berkati dia dalam pelayanannya juga. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Dan bagi sahabat doa yang rindu untuk menjadi fasilitator, silahkan email ke 247yup.indonesia@gmail.com.